Sahabatku di dalam Tuhan, betapa besar, luas, dan dalamnya kasih Tuhan. Tak terhitung dan tak terselami. Dia melakukan melampaui batas pikir kita. Hari ini, Dia mau melakukan kuasa-Nya kepada kita melalui firman-Nya yang mengajar, membimbing, dan memberkati. Karena itu, kita akan baca dan renungkan firman-Nya. Sebelum itu mari berdoa. Ya Bapa, kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan tuntun bimbing kami untuk membaca, merenungkan firman-Mu, supaya kami sungguh menemukan apa kehendak Tuhan dan melakukan itu di hidup ini. Ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bacaan firman Tuhan untuk direnungkan di hari ini dari Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai 4. Kejadian 15 ayat 1 sampai 4 begini dikatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, tema renungan hari ini adalah jangan takut. Ada banyak hal yang membuat orang merasa takut, antara lain takut gagal, takut ditolak, takut dihakimi, takut kesepian, takut tidak ada keturunan, dan tidak ada yang menjadi ahli waris. Hal serupa juga dirasakan oleh Abram. Dia dan Sarai istrinya merasa takut, sudah tua, belum mendapat keturunan. Padahal Tuhan Allah telah menjanjikan akan memberikan banyak keturunan. Dianalogikan seperti debu tanah dan seperti bintang di langit. Artinya karena banyak tidak dapat dihitung. Kejadian 12 ayat 2 dan Kejadian 13 ayat 16. Tapi janji itu belum kunjung datang. Sepertinya Allah tidak menepati janji. Janji Allah bertentangan dengan fakta. Abram mulai khawatir dan meragukan janji Allah dan berkata kepada Tuhan, apakah yang engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga yang akan menjadi ahli waris hambaku Eliezer orang Damsik itu. Ayat 2 dan ayat 3. Hal ini menjadi tradisi Israel. Kalau suami istri tidak mempunyai keturunan, maka hamba yang diadopsi menjadi ahli waris. Dan Tuhan menolak. Bukan hamba Abram yang akan menjadi ahli waris, melainkan anak kandungnya sendiri yang akan menjadi ahli waris. Ayat 4. Karena itu firman Tuhan disampaikan kepada Abram, jangan takut, akulah perisaimu, upamu akan sangat banyak. Ayat 1. Jangan takut, jangan khawatir, jangan ragu-ragu. Allah menguatkan dan meneguhkan Abram untuk tetap percaya dan berpegang pada janji Allah. Akulah perisaimu dimaksudkan untuk memberikan harapan, keberanian, perlindungan,
dan iman dengan kepastian untuk menerima upah yang sangat besar, yaitu keturunan yang akan mendatangkan sukacita. Sahabatku di dalam Tuhan, Allah yang berjanji adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji. Dia setia menepatinya. Karena itu, sebagai keluarga Kristen, sebagai umat Tuhan, kita diingatkan dan diteguhkan agar jangan takut, jangan khawatir, dan jangan ragukan janji Tuhan. Walau lama menanti, tetaplah berharap dengan sabar, tabah, tekun, dan setia. Janji Tuhan tidak pernah terlambat, tapi juga tidak pernah tergesa-gesa. Janji Tuhan akan dinyatakan tepat pada waktunya, sesuai dengan waktu Tuhan. Berpeganglah pada janji Tuhan, walau melewati kesulitan dan penderitaan, Tuhan sanggup menolong dan memberi kemenangan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Biar firman-Mu meneguhkan kami, supaya kami tetap berpegang pada janji-Mu. Sebab Engkau Allah yang berjanji, adalah Engkau Allah yang setia menepati janji-Mu. Dan untuk itu, biar firman ini menguatkan dan memberi semangat bagi kami, untuk tetap berharap, berpegang pada janji-janji Tuhan sesuai dengan firman. Dan kepada semua yang dengan taat setia mengikuti pelayanan ini, dimanapun mereka berada, diberkatilah mereka. Dan juga diberkati seluruh perangkat pelayan Tuhan yang ada di Gemim Bukit Moria Rike Manado ini. Khususnya tim multimedia, Tuhan terus pakai, yang tetap setia terus melayani dan melayani Tuhan melalui pelayanan ini. Bahkan seluruh anggota jamaat diberkati oleh Tuhan. Dari kolom 1 sampai kolom 33. Dan bahkan juga program-program pelayanan yang ada untuk kegiatan pembangunan fisik gedung gereja. Tuhan tolong berkati panitia, para pekerja dan seluruh perangkat pelayanan dan jamaat untuk bergandengan tangan, bersatu padu untuk bersama-sama kerja dan kerja bersama-sama sehingga pembangunan rumah Tuhan ini dapat diselesaikan pada waktu yang Tuhan tetapkan dalam nama Yesus. Dan Tuhan tolong semua yang mengalami berbagai tantangan pergumulan, kuatkan dan teguhkan dan bahkan beri kemenangan supaya kami hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Berkati juga bangsa kami, pemimpin bangsa kami, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Semua Tuhan pakai perangkat pemimpin-pemimpin yang ada, supaya dapat melakukan tugas tanggung jawab dan mendapat support topangan dari seluruh masyarakat sehingga sukses. Khususnya pemimpin yang ada di Sulawesi Utara, diberkati Pak Gubernur, Wakil Gubernur, dan bahkan semua jajaran pemerintahan yang ada di kabupaten kota. Tuhan berkati, biar jadi alat Tuhan untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di bumi ini. Lakukanlah karya-Mu Bapa demi keagungan kemuliaan nama-Mu. Ini doa kami. Kami minta semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Salut dan bangga. Kamu tetap tekun mengikuti pelayanan ini. Kamu orang yang teruji dan terpuji. Kamu hebat. Kamu berharga dan mulia di mata Tuhan. Tuhan mengasihimu. Shalom. Salam sehat dan tetap sehat. Tuhan ada di setiap hidupmu. Dia bersamamu di setiap persoalan. Dia memberkatimu, keluargamu, masa depanmu. Tetap ada harapan baru. Amin. Trims.